Selamat datang di channel Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan, bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan. Di usia ini, menjaga tubuh tetap bugar dan pikiran tetap tajam adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna dan bahagia. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa kebugaran hanya untuk kaum muda atau memerlukan latihan berat di pusat kebugaran. Namun, rahasia sebenarnya jauh lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Bab ini akan mengajak Anda memahami pentingnya gerakan ringan dan menjaga kesehatan mental sebagai fondasi kebugaran di usia senja. Dengan pendekatan yang praktis, menyenangkan, dan sesuai untuk tubuh Anda akan menemukan cara untuk tetap aktif dan bersemangat setiap hari. Mengapa gerakan penting di usia emas? Berikut adalah beberapa gerakan yang aman, mudah, dan direkomendasikan untuk lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mengalami perubahan. Cukup luangkan waktu 20-30 menit setiap hari untuk berjalan di taman, sekitar kompleks rumah, atau bahkan di dalam rumah. Jika cuaca tidak mendukung, gunakan sepatu yang nyaman untuk menghindari cedera. Untuk membuatnya lebih menyenangkan, ajak teman atau anggota keluarga, atau dengarkan musik yang Anda sukai. Berjalan kaki membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan kaki, dan membakar kalori secara perlahan. Otot cenderung melemah, sendi menjadi kurang fleksibel, dan stamina mungkin tidak seperti dulu. Namun, ini bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru, gerakan adalah obat alami yang membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan mencegah kekakuan sendi. Menurut penelitian dari situs kesehatan terpercaya, seperti Halodoc, aktivitas fisik ringan selama 20-30 menit setiap hari dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan bahkan depresi. Cukup gunakan botol air 500 ml sebagai pengganti dumbbell untuk melatih otot lengan, atau lakukan gerakan duduk berdiri dari kursi untuk menguatkan kaki. Buat jadwal sederhana, seperti berjalan setelah sarapan atau melakukan peregangan sambil menonton berita malam. Catat kemajuan Anda dalam buku harian kecil untuk memotivasi diri sendiri. Jika suatu hari Anda merasa lelah, tidak apa-apa untuk beristirahat. Yang penting adalah kembali bergerak keesokan harinya. Latihan ini penting untuk menjaga massa otot yang cenderung menurun seiring usia dan membantu Anda tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari seperti membawa belanjaan atau naik tangga. Duduk dengan nyaman, tutup mata, dan fokus pada pernapasan Anda. Ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Jika Anda religious, berdoa sesuai keyakinan juga memberikan ketenangan batin. Cobalah gerakan sederhana, seperti memutar leher perlahan, mengangkat tangan ke atas untuk meregangkan punggung, atau menarik lutut ke dada sambil duduk. Di usia senja, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga fisik. Pikiran yang sehat membantu Anda tetap optimis, mengurangi risiko kecemasan, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur. Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk melatih pikiran. Lakukan peregangan selama 5-10 menit setiap pagi atau sebelum tidur. Gerakan ini juga membantu mengurangi nyeri punggung dan meningkatkan postur tubuh. Gerakan juga memiliki manfaat langsung yang bisa Anda rasakan. Namun, dengarkan tubuh Anda jika sore lebih cocok. Lakukan saat itu. Misalnya, berjalan kaki di pagi hari tidak hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tetapi juga meningkatkan mood berkat pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan. Cobalah belajar sesuatu yang baru, seperti merajut, melukis, atau bahkan memainkan alat musik sederhana seperti harmonika. Hobi ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu sebelum memulai aktivitas baru. Bergabung dengan komunitas lansia, seperti kelompok senam atau arisan, juga membantu Anda merasa lebih terhubung dan bahagia. Tubuh Anda akan terasa lebih lentur, tidur lebih nyenyak,
dan pikiran lebih jernih. Anda juga akan lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja atau bermain dengan cucu. Yang terpenting, Anda akan merasa lebih hidup dan bersemangat untuk menikmati usia emas dengan penuh sukacita. Kelas yoga untuk lansia biasanya dirancang dengan gerakan yang aman, seperti pose kucing sapi untuk kelenturan tulang belakang atau pohon untuk keseimbangan. Tai Chi yang berasal dari Tiongkok terkenal karena gerakannya yang mengalir seperti air, membantu meningkatkan koordinasi dan mengurangi risiko jatuh. Namun, alam menyediakan solusi sederhana yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mendukung kesehatan secara alami. Dalam bab ini kita akan membahas dua bahan alami yang luar biasa, kunyit dan jahe, yang tidak hanya mudah ditemukan di pasar tradisional atau supermarket, tetapi juga terbukti secara ilmiah dan mendapat ulasan positif dari pengguna di situs kesehatan terpercaya, seperti Halodoc. Dengan cara penggunaan yang praktis dan aman, kunyit dan jahe dapat membantu mengurangi nyeri sendi, meningkatkan stamina, dan menjaga tubuh tetap bugar di usia senja. Mari kita jelajahi rahasia ini bersama, lengkap dengan panduan langkah demi langkah untuk memasukkan bahan-bahan ini ke dalam rutinitas harian Anda. Tidak perlu terburu-buru, mulailah dengan langkah kecil. Nikmati prosesnya, dan jadikan aktivitas ini bagian dari rutinitas yang menyenangkan. Dengan konsistensi dan semangat, Anda akan menemukan bahwa usia hanyalah angka, dan kebugaran adalah milik siapa saja yang mau bergerak dan menjaga pikiran positif. Anda bisa mengikuti kelas komunitas atau mencari video panduan di YouTube yang khusus untuk lansia. Yang terbaik, Anda tidak perlu peralatan mahal atau keahlian khusus. Misalnya, saya bersyukur bisa berjalan di taman, atau saya senang bisa mengobrol dengan cucu. Kebiasaan ini membantu Anda fokus pada hal-hal positif dan meningkatkan suasana hati. Aktivitas sederhana yang dilakukan dengan konsisten akan memberikan dampak besar bagi kesehatan Anda. Jenis gerakan yang cocok untuk lansia. Tidak semua olahraga cocok untuk usia senja, terutama jika Anda memiliki kondisi seperti nyeri sendi atau masalah keseimbangan. Pertama, berjalan kaki. Berjalan adalah olahraga paling sederhana, namun sangat efektif. Kedua, peregangan ringan. Peregangan membantu menjaga fleksibilitas tubuh dan mencegah kekakuan sendi. Ketiga, yoga atau Tai Chi. Untuk lansia, yoga dan Tai Chi adalah latihan yang menggabungkan gerakan lembut, pernapasan, dan fokus mental. Keempat, latihan kekuatan ringan. Jangan takut dengan kata latihan kekuatan. Anda tidak perlu mengangkat beban berat. Mulailah dengan target kecil. Misalnya berjalan 10 menit sehari, lalu tingkatkan secara bertahap. Rahasia utama dari gerakan bukanlah intensitas, tetapi konsistensi. Menjaga pikiran tetap tajam dan positif. Kebugaran tidak hanya soal tubuh, tetapi juga pikiran. Pertama, meditasi atau doa. Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk meditasi atau berdoa. Kedua, hobi yang merangsang otak. Aktivitas seperti membaca buku, menulis jurnal, atau memecahkan teka-teki silang menjaga otak tetap aktif. Ketiga, tetap terhubung dengan orang lain. Kesepian bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Luangkan waktu untuk mengobrol dengan keluarga, tetangga, atau teman lama. Keempat, latihan syukur. Setiap malam sebelum tidur, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Sekecil apapun, tips praktis untuk memulai, pilih waktu yang tepat. Pagi hari seringkali ideal untuk bergerak, karena udara masih segar, dan Anda penuh energi. Gunakan pengingat. Pasang alarm atau tempelkan catatan di kulkas untuk mengingatkan Anda bergerak setiap hari. Libatkan keluarga, ajak cucu untuk berjalan bersama, atau minta anak Anda membantu menyiapkan ruang untuk peregangan. Dengarkan tubuh Anda. Jika merasa nyeri atau lelah berlebihan, berhenti dan istirahat. Manfaat yang akan Anda rasakan dengan menggabungkan gerakan ringan dan latihan pikiran. Anda akan merasakan perubahan positif dalam waktu singkat. Gerakan dan pikiran adalah fondasi kebugaran yang bisa Anda bangun mulai hari ini. Di usia emas, menjaga vitalitas tubuh seringkali terasa seperti tantangan. Mengapa kunyit dan jahe istimewa untuk lansia? Kunyit dan jahe adalah rempah-rempah yang sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner
dan pengobatan Indonesia sejak dulu. Keduanya kaya akan senyawa aktif yang mendukung kesehatan tubuh, terutama di usia emas ketika tubuh lebih rentan terhadap peradangan, gangguan pencernaan, atau penurunan stamina. Menurut artikel di Halodoc, kunyit dan jahe sering disebut sebagai superfood karena manfaatnya yang luas, mulai dari meredakan nyeri hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang terbaik, keduanya aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar dan terjangkau harganya, sehingga cocok untuk gaya hidup sehat tanpa membebani dompet. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Jahe, di sisi lain, kaya akan gingerol, yang dikenal dapat meningkatkan sirkulasi darah dan meredakan gangguan pencernaan. Kombinasi keduanya menciptakan efek sinergis yang mendukung tubuh tetap aktif dan nyaman. Pengguna di platform kesehatan seperti Halodoc melaporkan bahwa konsumsi rutin kunyit dan jahe membantu mereka merasa lebih bugar, terutama dalam mengatasi nyeri sendi dan masalah pencernaan yang umum dialami lansia. Manfaat kunyit untuk usia emas. Kunyit adalah rempah berwarna kuning cerah yang sering digunakan dalam masakan seperti gulai atau soto. Namun, manfaatnya jauh melampaui sekadar penyedap rasa. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami kembung atau konstipasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama kunyit untuk lansia. Pertama, meredakan nyeri sendi. Peradangan pada sendi, seperti pada osteoarthritis, adalah keluhan umum di usia senja. Pengguna di Halodoc melaporkan merasa lebih energik setelah minum teh jahe secara rutin. Kurkumin dalam kunyit bekerja seperti obat antiinflamasi alami, membantu mengurangi rasa sakit dan kekakuan tanpa efek samping, seperti obat kimia. Ini penting untuk mencegah infeksi ringan seperti flu yang bisa lebih berisiko bagi lansia. Ulasan pengguna di Halodoc menyebutkan bahwa konsumsi kunyit secara rutin selama 2 minggu mengurangi nyeri lutut saat berjalan. Kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Antioksidan dalam kunyit melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, sehingga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Ketiga, mendukung pencernaan kunyit, merangsang produksi empedu, membantu tubuh mencerna makanan lebih baik. Manfaat jahe untuk usia emas, tambahkan madu untuk rasa. Minum sekali sehari, sebaiknya di pagi hari. Jahe adalah rempah dengan aroma hangat yang sering digunakan dalam wedang atau masakan berkuah. Manfaatnya untuk lansia tidak kalah mengesankan. Pertama, meningkatkan sirkulasi darah. Jahe membantu melancarkan aliran darah, yang penting untuk menjaga tubuh tetap hangat dan mengurangi risiko pembengkakan di kaki, masalah yang sering dialami lansia. Kedua, meredakan gangguan pencernaan. Saring, tambahkan madu atau gula merah jika suka. Minum sekali sehari, idealnya di sore atau malam hari. Jahe dikenal sebagai obat alami untuk mual, kembung, dan gangguan pencernaan lainnya. Ini membantu lansia menikmati makanan tanpa rasa tidak nyaman. Ketiga, mengurangi peradangan. Mirip dengan kunyit, gingerol dalam jahe memiliki efek antiinflamasi, mendukung kesehatan sendi dan otot. Cara menggunakan kunyit dan jahe dengan aman. Berikut adalah panduan praktis untuk memasukkan keduanya ke dalam rutinitas harian. Mengonsumsi kunyit dan jahe sangat mudah dan bisa disesuaikan dengan selera Anda. Pertama, teh kunyit. Madu bahan 1/2 sendok teh bubuk kunyit, 1 gelas air hangat, 1 sendok teh madu. Cara membuat: campurkan bubuk kunyit atau kunyit parut ke dalam air hangat. Aduk hingga larut. Batasi minus 1 sendok teh kunyit dan 2-3 cm jahe per hari. Tips: tambahkan sejumput lada hitam untuk meningkatkan penyerapan kurkumin oleh tubuh. Manfaat: membantu meredakan nyeri sendi dan meningkatkan stamina. Seorang pengguna berusia 65 tahun menyebutkan bahwa nyeri lututnya berkurang setelah minum teh kunyit setiap pagi, memungkinkannya berjalan lebih lama tanpa rasa sakit. Pengguna lain berusia 70 tahun mengatakan wedang jahe membantu mengatasi kembung dan membuatnya merasa lebih bertenaga. Sementara jahe efektif meredakan mual dan meningkatkan sirkulasi. Dengan manfaat yang didukung ilmu pengetahuan dan ulasan positif dari pengguna, kedua rempah ini adalah tambahan berharga untuk gaya hidup sehat Anda. Studi ilmiah yang juga mendukung manfaat ini menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit dapat mengurangi peradangan hingga 60% pada pasien
osteoarthritis. Kedua, wedang jahe hangat. Banyak lansia merasa mudah lelah atau rentan terhadap penyakit ringan. Tetapi alam menyediakan solusi alami yang telah terbukti selama berabad-abad, ginseng dan madu. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi kekuatan dua bahan alami ini yang mendapat ulasan positif dari pengguna di situs kesehatan terpercaya, didukung oleh penelitian ilmiah. Dengan panduan praktis yang mudah diikuti, Anda akan belajar cara menggunakan ginseng dan madu untuk meningkatkan energi, memperkuat daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Mari kita mulai perjalanan menuju vitalitas yang lebih baik di usia senja. Bayangkan bisa berjalan di taman dengan lebih ringan, menikmati makanan tanpa khawatir kembung, atau merasa lebih energik untuk bermain dengan cucu. Mulailah dengan resep sederhana di atas. Catat perubahan yang Anda rasakan setelah seminggu, dan nikmati prosesnya. Anda tidak perlu menjadi ahli herbal. Cukup gunakan bahan yang sudah ada di dapur Anda dengan cara yang benar. Bahan: 2 cm jahe segar, 1 Gellisaire, 1 sendok teh, madu atau gula merah. Cara membuat: rebus jahe dalam air selama 5-10 menit hingga aroma keluar. Tips: tambahkan seiris lemon untuk rasa segar dan tambahan vitamin C, melancarkan pencernaan dan menjaga tubuh tetap hangat. Ketiga, kombinasi kunyit dan jahe bahan: 1 cm kunyit segar, 1 cm jahe segar, 1 gelas air hangat, 1 sendok teh madu. Penting untuk lansia. Cara membuat: campurkan kunyit dan jahe parut ke dalam air hangat. Diamkan 5 menit, lalu saring. Tambahkan madu. Minum sekali sehari. Manfaat: kombinasi ini memberikan efek ganda untuk peradangan dan daya tahan tubuh. Tips: pilih bahan segar. Kunyit dan jahe segar lebih kaya nutrisi dibandingkan bubuk. Pastikan kunyit berwarna kuning cerah dan jahe tidak layu. Konsumsi dalam jumlah wajar. Terlalu banyak kunyit atau jahe bisa mengganggu pencernaan atau berinteraksi dengan obat tertentu, seperti pengencer darah. Konsultasi dokter. Jika Anda memiliki kondisi seperti diabetes, asam lambung, atau sedang minum obat rutin, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi secara rutin. Simpan dengan benar. Simpan kunyit dan jahe segar di kulkas dalam wadah tertutup untuk menjaga kesegarannya. Menurut ulasan di Halodoc, banyak lansia melaporkan perbaikan signifikan setelah mengonsumsi kunyit dan jahe selama 2-4 minggu. Memasukkan kunyit dan jahe ke dalam rutinitas harian Anda adalah langkah kecil dengan dampak besar. Kunyit dan jahe adalah hadiah alam yang sederhana namun kuat untuk menjaga vitalitas di usia emas. Selain resep di atas, ada juga ginseng dan madu rahasia stamina dan kekebalan tubuh. Di Yuja Emos, menjaga stamina dan kekebalan tubuh adalah kunci untuk tetap aktif dan menikmati hidup dengan penuh semangat. Mengapa ginseng dan madu cocok untuk lansia? Ginseng dan madu adalah kombinasi luar biasa yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai budaya, dari Asia hingga Barat. Ginseng, Siring de Sabet, akar kehidupan, dikenal sebagai tonik alami yang meningkatkan stamina tanpa efek samping seperti kafein. Madu, di sisi lain, adalah sumber energi alami yang kaya antioksidan, mendukung kekebalan tubuh, dan memberikan manfaat tambahan untuk kesehatan kulit serta pencernaan. Kedua bahan ini sangat cocok untuk lansia karena membantu tubuh beradaptasi dengan stres, fisik, dan lingkungan, sekaligus aman dikonsumsi dalam jumlah wajar. Ulasan pengguna di platform kesehatan menunjukkan bahwa kombinasi ginseng dan madu membantu mereka merasa lebih bertenaga dan jarang sakit, menjadikannya pilihan ideal untuk gaya hidup sehat di usia emas. Menurut studi yang dikutip di Halodoc, konsumsi ginseng selama 4 minggu meningkatkan energi pada lansia tanpa menyebabkan rasa gelisah, seperti yang sering terjadi pada kopi. Pengguna berusia 68 tahun melaporkan bahwa mereka bisa beraktivitas lebih lama, seperti berkebun atau berjalan, setelah mengonsumsi teh ginseng. Manfaat ginseng untuk usia emas. Ginseng, terutama ginseng merah, adalah tanaman herbal yang telah diteliti secara luas karena manfaatnya bagi kesehatan. Ini juga dapat mengurangi risiko pembentukan plak di pembuluh darah. Berikut adalah beberapa manfaat utama ginseng untuk lansia. Pertama, meningkatkan stamina dan energi. Ginseng dikenal sebagai adaptogen, yaitu zat yang membantu tubuh mengatasi kelelahan
dan meningkatkan ketahanan fisik. Ulasan di Halodoc menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi madu jarang terkena flu atau batuk. Kedua, mendukung kesehatan jantung ini ideal untuk lansia yang sering merasa lelah di tengah hari. Ginseng membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil, yang penting untuk kesehatan jantung di usia senja. Ketiga, menjaga kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa ginseng dapat membantu mengatur kadar gula darah, yang bermanfaat bagi lansia dengan risiko diabetes tipe 2 atau mereka yang ingin menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Madu juga mendukung pencernaan dengan merangsang bakteri baik di usus, mengurangi masalah seperti sembelit. Manfaat madu untuk usia emas. Madu murni yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga adalah makanan super yang kaya akan nutrisi. Berikut adalah manfaat utamanya untuk lansia. Berikut adalah panduan praktis untuk memasukkan keduanya ke dalam rutinitas Anda. Pertama, memperkuat kekebalan tubuh. Saring, lalu tambahkan madu untuk rasa. Minum sekali sehari, sebaiknya di pagi hari, untuk dorongan energi. Madu mengandung antioksidan seperti flavonoid yang melindungi tubuh dari infeksi dan mempercepat pemulihan saat sakit. Kedua, sumber energi alami. Gula alami dalam madu memberikan dorongan energi yang cepat namun stabil, tanpa menyebabkan lonjakan gula darah seperti gula rafinasi. Ketiga, menjaga kesehatan kulit dan pencernaan. Madu memiliki sifat antibakteri yang membantu menjaga kesehatan kulit, mencegah infeksi kecil pada luka. Tambahkan perasan lemon untuk rasa segar dan tambahan vitamin C. Minum setiap pagi sebelum sarapan. Cara menggunakan ginseng dan madu dengan aman. Tambahkan madu dan taburi sedikit kayu manis untuk rasa dan manfaat antioksidan tambahan. Minum sekali sehari. Mengonsumsi ginseng dan madu sangat mudah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan harian Anda. Pertama, teh ginseng hangat. Periksa label untuk memastikan tidak ada tambahan bahan kimia. Bahan: 1-2 iris tipis ginseng segar, 1 gelas air panas, 1 sendok teh madu. Cara membuat: masukkan irisan ginseng atau bubuk ginseng ke dalam air panas. Diamkan selama 5-10 menit. Madu cukup 1-2 sendok makan per hari untuk menghindari asupan gula berlebih. Seorang pengguna berusia 72 tahun mengatakan bahwa teh ginseng dengan madu membuatnya lebih jarang merasa lelah saat mengikuti kegiatan komunitas. Ginseng dan madu adalah langkah sederhana menuju tujuan itu. Mulailah dengan resep di atas. Catat perubahan yang Anda rasakan setelah seminggu, dan jadikan ini bagian dari rutinitas harian Anda, dengan manfaat yang terbukti secara ilmiah dan ulasan positif dari pengguna. Kedua bahan ini adalah tambahan berharga untuk hidup sehat Anda. Tidak perlu perubahan besar, cukup 1 cangkir teh ginseng atau segelas air madu setiap hari untuk merasakan perbedaan. Pengguna lain berusia 67 tahun melaporkan bahwa madu membantu mengurangi frekuensi batuk musiman. Studi ilmiah yang dikutip di Halodoc menunjukkan bahwa ginseng meningkatkan fungsi kekebalan tubuh hingga 35% pada lansia setelah 8 minggu penggunaan, sementara madu terbukti efektif dalam meningkatkan antioksidan dalam darah. Kombinasi ini tidak hanya alami, tetapi juga didukung oleh pengalaman pengguna dan penelitian. Tips: pastikan ginseng berasal dari sumber terpercaya dan terdaftar di BPOM jika menggunakan suplemen. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau minum obat rutin, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai. Manfaat: meningkatkan stamina dan mendukung kesehatan jantung. Kedua, madu murni dengan air hangat. Bahan: 1 sendok makan madu murni, 1 gelas air hangat, sedes lemon. Cara membuat: larutkan madu dalam air hangat. Aduk hingga tercampur rata. Tips: jangan gunakan air mendidih karena dapat merusak nutrisi madu. Manfaat: memperkuat kekebalan tubuh dan memberikan energi alami. Ketiga, kombinasi ginseng dan madu dalam minuman. Bahan: 1 iris ginseng segar, 1 sendok makan madu, 1 gelas air hangat, sedikit kayu manis. Cara membuat: rendam ginseng dalam air hangat selama 10 menit, lalu saring. Manfaat: kombinasi ini memberikan efek ganda untuk energi, kekebalan tubuh, dan kesehatan pencernaan. Tips penting untuk lansia: pilih produk berkualitas. Gunakan ginseng merah dari sumber terpercaya, seperti toko herbal atau apotek. Dan pastikan madu adalah madu murni. Konsumsi dalam jumlah wajar. Ginseng sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan.
Konsultasi dokter. Ginseng dapat berinteraksi dengan obat seperti pengencer darah atau obat diabetes. Simpan dengan benar. Simpan ginseng segar di kulkas dalam wadah kedap udara. Dan madu di tempat kering pada suhu ruangan untuk menjaga kualitasnya. Banyak lansia merasakan manfaat nyata dari ginseng dan madu. Bayangkan Anda bangun setiap pagi dengan energi yang cukup untuk menikmati hobi, mengobrol dengan keluarga, atau berjalan di taman tanpa khawatir cepat lelah. Ginseng dan madu adalah rahasia alami untuk menjaga stamina dan kekebalan tubuh di usia emas. Ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat tanpa efek samping. Jangan lupa untuk terus mendukung saya dengan tekan tombol subscribe, suka jika video ini bagus, dan bagikan ke orang tersayang jika menurut Anda video ini bermanfaat. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silakan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.